sudah berikut ya, ini sudah luar biasa. Kita mau ngobrol-ngobrolnya dengan Ketua PGRI. Kak, ketika diterapkan blended learning Universitas PGRI Basnas Surabaya, maka yang harus kita tahu itu apa saja pendukungnya kira-kira. Karena saya yakin ketika blended learning itu menjadi sebuah pilihan di universitas, mereka pasti sungguh-sungguh nggak mau yang sekedar sekedar biasa-biasa saja gitu. Saya yakin Adik Buana kalau membuat sesuatu pasti luar biasa. Kira-kira apa pendukung yang dapat disajikan atau disampaikan ke kami? Ada keywords yang harus tidak dilupakan oleh kita, bahwa blended learning ketika tidak face to face, tidak boleh kita tampil dalam online tetapi seperti di kelas. Mereka kurang bahagia. Ini harus dihindari. Blended learning strategi inovasi harusnya lebih dari itu. Dia merasakan tidak di dalam kelas lagi, tapi di luar of class, tapi menyenangkan. Oleh karenanya harus ditunjang beberapa fasilitas. Pertama, kita lihat komitmen rektor jelas di bidang akademik, penyediaan studio macam-macam. Tetapi yayasan menyediakan lahan yang luas untuk diciptakan edupark, tempat bagaimana mendidik mereka, bagaimana dijadikan pula edupark sebagai wahana untuk studio alam, sehingga dia tidak terasa boring. Jadi proses pembelajaran akan terjadi dengan luar biasa. Itu nanti tentunya kalau mau mengulik akan saya ajak ke tempat-tempat yang dijadikan kita review. Ya, kita review itu digunakan untuk apa itu nanti berikutnya. Saya kira itu, Mas Kak Yud. Saya butuh lagi Kak, penjelasan bahwa memang fungsi dari kampus edupark ini untuk masyarakat sekitar atau hampir juga luas untuk keseluruhan. Jadi all of untuk semuanya. Jadi masyarakat kita, bagaimana di masyarakat yang di pegunungan ini akan terjadi suatu share of value, share of knowledge tentang pendidikan, dan ini kalau bisa ini ada sebagai sarana CSR kita untuk melakukan pendidikan terhadap masyarakat di sekitar, kemudian kalau bisa mengupayakan peningkatan ekonomi kreatif di sekitar itu. Nah, didirikanlah di sini. Di samping itu juga untuk kampus, bagaimana kampus 3 ini tempat wahana untuk mengadakan lokakarya di antara dosen untuk menyampaikan pikiran-pikiran sebelum apply di pembelajaran di sini. Jadi lokakarya, pembentukan karakter dosen, kemudian peningkatan pengkayaan, enrichment dosen tentang pengetahuan itu di sini semua. Di samping itu ditopang oleh kegiatan kemahasiswaan. Jadi latihan keterampilan manajemen di sini, kemudian peningkatan organisasi di sini. Di sini lengkap, ditopang juga asrama mahasiswa. Maksudnya wisma untuk penginapan ketika dia melakukan kegiatan di sini. Nanti Kak Yen bisa ke bawah lah, biar secara faktual bahwa blended learning kita memang ditunjang besar-besaran oleh perkumpulan persatuan guru yang menjadi badan penyelenggara kita. Tapi kan banyak. Nanti akan lebih baik kita itu akan melihat langsung di lokasi. Apakah ini fungsinya untuk apa, direview untuk apa. Oke. Saya bersama Kak Rektor akan jalan-jalan dan seluruh fasilitas yang ada di edupark akan kita lihat. Saya berada di Joglo, I'm Surya. Ini nama yang sangat legendaris karena nama dari pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia pada masanya yang penuh dengan kejayaan ketika itu. Kemudian diabadikan di kampus 3 yang kita kenal dengan edupark Adik Buana. Di sini adalah tempat kawah candra di muka, para dosen yang ingin merencanakan blended learning diberi pelatihan di sini, di luar kampus dengan harapan bisa konsentrasi tinggi. Ini menampung kira-kira 300
dosen kalau masuk di sini, tetapi biasanya yang dilakukan dalam pelatihan hanya 40 sampai 50 orang. Di sini bisa digunakan untuk ruang pertemuan, di samping itu bisa untuk presentasi dan untuk ceramah-ceramah dan sebagainya pada mahasiswa maupun pada dosen. Itu khususnya untuk Joglo Hansurya. Di samping itu di sekitar kita bisa kita lihat sana Mas, ini adalah beberapa tanaman-tanaman yang digunakan untuk pembelajaran, khususnya untuk botani, kemudian varian-varian langka. Jadi kita akan menyelamatkan juga flora dan fauna untuk di kampus kita harus ada semua. Oleh karenanya di sini juga ada rusa, kami beberapa ada rusa yang akan kita ternak, dan ini sudah menimbulkan suatu kebahagiaan karena sudah sampai punya anak beranak gitu. Di samping itu juga beberapa burung, dan nanti pada suatu saat akan ada merak dan sebagainya yang akan dibawa ke sini, khususnya yang langka-langka itu. Nah, di samping itu bahwa di kampus ini juga disediakan beberapa kegiatan untuk kegiatan kepramukaan. Jadi ada camping ground dan sebagainya. Dan itu juga wahana untuk sumber sebagai pembelajaran dan bisa diangkat sebagai latar di dalam blended learning. Baik, yang perlu diketahui bahwa EduPark ini secara resmi telah digunakan dan sebelumnya diresmikan oleh Ibu Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia, pengurus besar, Ibu Profesor Unifa Rosidi, dan juga disaksikan oleh Ketua APTISI Jawa Timur Profesor Sukowiono. Dan di sini kemudian sudah digunakan, bahkan sekarang akan menjadi suatu tempat yang bisa menampung beberapa mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan di luar kota. Begitu. Ini adalah rusa yang digunakan sebagai lab alam kita. Mereka bisa belajar tentang berbagai macam dengan rusa. Ini rusa-rusa ini luar biasa, Kak Yitno, untuk bisa bertegur sapa dengan kita. Mereka bisa digunakan untuk wahana belajar, pengenalan, bahkan ini sebagai bahan sumber belajar untuk direkam bagaimana tindakan rusa itu. Kalau untuk adik-adik sekolah dasar barangkali senang untuk melihat ini. Dan ini juga wahana untuk menghibur saudara-saudara kita, masyarakat di sekitar kampus. Ini sebagai CSR kita untuk memberikan hiburan sebagai mini zoo yang akan kita bangun kelak.